Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Kalau terus menolak, buntutnya pasti panjang. Raisya menerima uluran tangan Rendra. Dia turun dari ranjang tersebut menuju ke tengah lampu yang bertuliskan love itu. Rendra pelan-pelan mengajari Raisya berdansa. "Kamu suka sayang?" tanya Rendra berbisik di telinga Raisya, membuat bulu kuduk Raisya merinding karena geli. Suara Rendra begitu seksi. Raisya mengangguk dan tersenyum malu. Di tengah dansa, mereka kembali berciuman. Tanpa Raisya sadari, Rendra dengan pelan membuka kencing kemeja Raisya dan membuang kemeja itu ke segala arah. Raisya memejamkan matanya, mulai menikmati ciuman dan sentuhan tangan Rendra yang sudah kemana-mana. Bibir Rendra beralih ke belakang telinga Raisya lalu turun ke bawah, membaut beberapa stempel di sana. Rendra mengangkat Raisya ke ranjang, merebahkannya dengan pelan. Pria itu naik ke atas tubuh Raisya melancarkan aksinya. Ah, sebuah kata indah lolos dari bibir Raisya. Bahkan wanita yang sebentar lagi menjadi wanita seutuhnya itu menggeliat karena menahan gairah yang Rendra buat. "Mas," panggil Raisya dengan suara serak dan berat. "Iya, sayang, kamu sudah siap?" tanya Rendra lembut. Raisya mengangguk pasrah. Rendra membuka semua bajunya. "Kamu tahan ya sayang, awalnya akan sakit," ucap Rendra. "Sakit sekali ya, apa kita tunda dulu saja?" Rendra merasa kasihan dengan Raisya yang seperti menahan sakit yang amat dalam. Setelah mendapatkan lampu hijau dari istrinya, Rendra menggerakkan tubuhnya. Ini adalah siang pertama bagi dua insan yang masih bermandi peluh itu. Siang ini mereka sama-sama melepaskan harta yang paling berharga dengan penuh cinta dan keikhlasan. Raisya, yang awalnya kesakitan, kini dia dibuat melayang ke nirwana oleh suami narsisnya itu. "Terima kasih sayang, kamu sangat luar biasa, dan terima kasih juga kau sudah menjaganya untukku," ucap Rendra lembut. Raisya mengangguk pelan. Raisya memejamkan matanya, mengistirahatkan tubuh itu barang sejenak. Rendra ikut tertidur dengan memeluk Raisya seperti guling saja. Jam 13.30. Raisya membuka matanya. Dia ingin bangun untuk melaksanakan sholat duhur yang belum mereka kerjakan. Saat akan bangun, perutnya terasa berat. Ternyata tangan Rendra masih melingkar di sana. Raisya perlahan memindahkan tangan kekar itu serta mencoba turun dari ranjang. Tubuh Raisya masih polos seperti bayi. Dia mencoba untuk berdiri, tapi perih yang dia rasakan. "Auk, perih sekali. Mana bengkak lagi." Tapi dia tetap berusaha berdiri sambil merambat pada nakas samping ranjang. Rendra yang mendengar rintihan istrinya terbangun, dia melihat wanitanya itu kesulitan untuk berjalan. Rendra langsung bangun dan mengangkat Raisya ke kamar mandi. "Masya Allah mas," kaget Raisya. Rendra melihat dengan jelas tubuh polos itu. Buru-buru Rendra menuju ke kamar mandi, mendudukkan Raisya di klos. Dia
Dia mengisi bathtub dengan air hangat dan aroma terapi. Raisya menelan salivanya. Pantesan bengkak, ternyata sebesar itu. Ini lebih besar daripada waktu dia sakit kemarin. Batin Raisya. Rendra hendak mengangkat kembali tubuh Raisya, tapi Raisya menolak. Aku bisa kok sendiri. Mas Ren mandinya di shower saja ya, kita belum sholat duhur. Raisya mengelak. Raisya turun dari klos dan berjalan terlatih. Rendra tidak tega melihatnya. Dan tanpa mempedulikan penolakan Raisya, dia mengangkat kembali tubuh polos yang penuh dengan tato hasil karya dia. Rendra memasukkan Raisya di bathtub, tapi dia juga ikutan masuk di sana. Mas mandi di shower dan kita sholat berjamaah. Aku ingin Mas menjadi imam dalam sholatku, ucap Raisya dengan lembut. Aku akan memandikan kamu. Biasanya Bu Dokter yang selalu memandikan diriku, sekarang giliran aku ya. Raisya diam saja. Kalau dia terus menolak, buntutnya pasti panjang. Rendra mengambil sabun dan mulai menggosok tubuh Raisya. Tapi imannya sudah tidak kuat lagi. Rendra memakan Raisya di bathtub. Mereka tidak lama menuntaskan hasrat yang kedua, karena waktu duhur hampir habis. Rendra segera menuju ke shower. Sementara Raisya mengganti air bekas percintaan mereka dengan yang baru. Di akhir waktu duhur mereka melaksanakan sholat berjamaah untuk yang pertama kalinya. Untung waktu sholat masih ada, walaupun terlambat. Lantunan takbiratul ihram terdengar begitu merdu di telinga Raisya. Dia menitikkan air matanya, bersyukur atas semua rahmat Allah yang telah dia terima selama ini. Apalagi waktu Rendra melafalkan doa-doa yang baik untuk mereka, Raisya tidak menyangka di balik sifat narsis suaminya itu tersimpan kelebihan serta keistimewaan. Rendra ternyata memahami agama dengan baik. Esok hari di rumah sakit. Pagi ini seperti biasa Raisya berangkat ke RS dengan semangat. Untung kemarin dia sudah mengobati bengkak dan perihnya. Jadi hari ini dia sudah bisa berjalan normal. Raisya tidak ada jadwal praktek. Tapi dia ikut tim untuk mengadakan pengobatan gratis di daerah pinggiran. Rendra mengirim Rocky dan beberapa pengawal bayangan demi menjaga Raisya. Sementara Rendra kembali ke perusahaan, ada beberapa masalah yang harus dia tangani sendiri. Raisya bertemu Vina di depan ruang UGD. Mereka ada satu tim, ada 5 orang dokter, dan ada 10 suster yang akan membantu. Baik dokter umum maupun spesialis yang berpartisipasi dalam misi rutin ini. Setiap bulan mereka akan membuka pengobatan gratis untuk kalangan menengah ke bawah. Cie-cie pengantin baru sudah masuk saja, seharusnya honeymoon dong. Ah, istri Sultan tidak asyik kalau tidak honeymoon, goda Vina. Aku sih ngikut saja Vin, lagian pekerjaan kita juga banyak, lebih baik kita memikirkan kesehatan orang-orang. Daripada memikirkan kesenangan pribadi, honeymoon bisa kapan saja, ucap Raisya, sambil membantu yang lain bersiap-siap. Rei, bagaimana rasanya punya suami sultan? Enak dong, semua sudah tersedia, dengan baik, kata Vina. Kalau kita sebagai penonton, pasti bilangnya enak, pengen ini itu semua gampang dan tersedia bahkan tidak perlu susah.
Dulu aku juga berpendapat seperti itu, ternyata salah Vin. Dari segi pekerjaan contohnya. Mereka lebih sibuk dan berpikir sangat keras. Mereka bahkan memikirkan nasib ribuan karyawannya, belum yang lainnya. Jawab Raisya. Iya juga ya, kalau beda dengan pegawai, bekerja dengan baik dan dapat gaji beres. Tapi terkadang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jawab Vina. Kurang tidaknya itu tergantung kita yang mengatur. Baik sedikit maupun banyak, sifat manusia pasti kurang. Semakin banyak uang yang kita peroleh, maka semakin banyak kebutuhan yang kita. Coba bayangkan, kita dapat gaji 2 juta sebulan, tapi bisa mencukupi kebutuhan kita sebulan. Terus sekarang kita dapat gaji 10 juta, apakah kita punya tabungan 8 juta? Tidak kan? Ucap Raisya. Vina mengangguk faham, demikian juga Dokter Siska. Iya juga ya, dulu waktu masih magang di sini, gue cuma dapat gaji tidak seberapa, tapi cukup. Dan sekarang gaji besar, malah kurang. Sahut Siska. Sama halnya dengan keluarga Ibrahim, mereka malah mengeluh dan pengen hidup normal. Hidup mereka malah sangat rumit, banyak musuh, baik musuh nyata maupun musuh dalam selimut. Hidup mereka tidak tenang, walaupun banyak harta, ucap Raisya. Obrolan mereka terhenti karena Ruhi yang tiba-tiba menarik-narik ke meja Raisya. Dokter, kenapa bodyguard Tuan Rendra ganteng-ganteng ya? Itu ada 2 datang kemari. Kepo Ruhi. Ternyata yang datang adalah James dan Rocky. James mengantarkan pesanan Rendra. Sementara Rocky harus mengawal Raisya dan menjaga dia dari mara bahaya. Nyonya, ini ada titipan dari Tuan. Beliau minta tolong nanti sesampainya di tempat tujuan. Nyonya dan tim diminta menyerahkan amplop ini pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Di dalam sini ada 2.000 amplop Nyonya. Masing amplop berisi uang 500.000. James menjelaskan tentang isi amplop-amplop itu dan harus diapakan. Terima kasih James, kami akan menyalurkannya dengan tepat sasaran, jawab Raisya. Kalau begitu saya permisi dulu, 30 menit lagi harus ikut Tuan menghadiri meeting. James undur diri untuk kembali ke kantor. Raisya menoleh ke arah Rocky. Lalu kamu Rocky, tanya Raisya. Saya diperintahkan Tuan Muda untuk menjaga Anda selama di sana dan memastikan Anda baik-baik saja. Dan tidak terluka sedikit pun juga, jawab Rocky. Raisya menggelengkan kepalanya, gemes dengan tingkah Narendra yang dia rasa berlebihan. Rocky, aku di sana tidak sendirian, ada banyak orang yang ikut. Jadi tidak perlu mencolok seperti ini, kata Raisya. Tidak Nyonya, saya akan tetap di samping Anda, karena bahaya besar sedang mengincar kita. Termasuk Anda juga, dan kita harus lebih waspada juga, jawab Rocky yang tetap akan ikut. Okelah, manut aku Rocky, pasrah Raisya. Pagi itu tim dokter dari Rumah Sakit Pandawa berangkat menjalankan kegiatan rutin rumah sakit tersebut. Narendra setelah meeting di kantor dan menyelesaikan persoalan perusahaan,
dia menuju ke markas menemui dua tahanannya. Yang pertama dia kunjungi adalah Salman. Kondisi dokter muda itu sekarang kacau. Rendra tidak memberi hukuman fisik yang berat, tapi mental yang terganggu. Salman harus tinggal bersama dua kucing hutan, sedangkan Salman sangat takut kucing. Di mana dokter songong itu? Tanya Rendra. Masih di tempat yang sama bos, mereka tidak berani memindahkannya tanpa perintah bos, jawab James. Mereka melewati sebuah lorong, dan tiba di sebuah kebun yang luas, banyak binatang buas Rendra pelihara. Tempat itu sudah mirip taman safari saja, siang hari binatang-binatang itu bebas bermain di sana. Tapi sorenya binatang itu akan masuk ke kandang masing. Terdapat kaca besar yang menjadi dinding kebun tersebut. Rendra menyapa hewan-hewan itu. "Ho friend, Babang Ganteng sudah datang." Rendra masuk ke dalam kebun dan melambai ke mereka semua. Hewan-hewan itu mendekat ke arah Rendra dengan tertib, seperti bertemu dengan saudara sendiri. Setelah mendapat pelukan dari majikannya, mereka kembali bermain lagi. Lalu Rendra ke kandang dua kucing kesayangannya. Kucing itu nampak berguling-guling di dekat kandangnya. "Hai Bella, Dila." Dua kucing ibu dan anak itu langsung bangun mendengar suara Rendra. Dila langsung berlari ke arah kaki Rendra dan menjilatinya. Biasanya kalau sudah begini, dia pasti minta digendong. Meong. Bola mata Dila memperhatikan ke arah Rendra dengan imut. "Uluh-uluh, mau digendong ya ama kakak ganteng ya?" Rendra mengangkat tubuh Dila yang gembul itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kandang Bella dan Dila. Di pojokan kandang besar itu, Salman meringkuk ketiduran. Dia memanfaatkan waktu di saat si kucing keluar, dia akan tidur di pojokan. "Meong." Bella mengaum dengan keras, membangunkan dokter pengecut itu. "Ampun, please jangan sakiti aku kucing cantik," jawab Salman. "Bagaimana dokter Salman? Menyenangkan bukan? Bisa bermain dengan dua kucing kesayanganku ini," ucap Rendra dingin. "Tuh, Tuan Narendra, tolong saya takut denganku, kucing besar itu," ucap Salman gemetaran. "Kok takut? Mereka ini imut, lucu, dan baik hati." "Bella bagaimana suka mendapat teman baru?" tanya Rendra. "Meong, sudah kenalkan, tapi belum tahu nama dia pasti. Kenalkan dia Dokter Salman, dokter jantung." "Bahkan kabarnya dia ini dokter paling ganteng loh. Nanti kalau jantung kamu berdebar-debar lagi saat melihat si loreng, minta dokter Salman memeriksa kamu." "Hahaha," ucap Rendra yang tidak nyambung. "Bel, Dila pengen punya bapak. Biar dokter Salman saja ya yang jadi ayah Dila." Kembali Rendra ngawur saja. "Ampun Tuan, keluarkan saya dari sini. Saya salah apa pada Anda Tuan?" heran Salman. "Oh ya, tidak punya salah kan? Tapi salahmu terhadap istriku sangat banyak. Lo laki-laki paling pengecut yang pernah gue temui selama ini. Lo juga mau memeras dia, lo mau mengumumkan pernikahan kami ke publik, iya kan? Lo salah dalam memilih lawan kawan," ucap Rendra dengan sinis. Anak buahnya mengantarkan sebuah kursi untuk Rendra, jadi saat ini dia duduk santai sambil memainkan Dila.
Ampun Tuan, ampun. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya bertobat Tuan. Saya akan pergi jauh dari kota ini Tuan. Salman meminta ampun pada Rendra dan berjanji akan pergi jauh. Lalu bagaimana dengan Ratu? Dia saat ini sedang hamil anak lo, kata Rendra lagi. Saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi Dokter Ratu. Jawab Salman. Lo pikir dia akan langsung menerima lo? Sindir Rendra. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Pokoknya saya bisa keluar dari sini. Saya siap melakukan apapun demi Tuan. Salman pasrah dengan keputusan Rendra. Oke, sekarang nama lo sudah dihapus dari daftar dokter di Jakarta. Lo mau kerja apa? Tanya Rendra. Entahlah Tuan, mungkin saya akan merantau saja. Sebenarnya saya juga kasihan dengan Dokter Raisya serta Dokter Ratu yang harus saya poroti uangnya. Saya melakukan semua itu karena tuntutan orang tua dan saudara-saudara saya. Mereka menuntut yang besar tiap bulannya. Dengan alasan merekalah yang sudah berjasa membesarkan dan menguliahkan saya sampai menjadi dokter. Orang tua dan kakak saya juga tahu berapa gaji saya per bulan, jadi saya mencari seorang kekasih yang polos dan mau dimanfaatkan, jawab Salman. Kalau Dokter Ratu mau menerima lo lagi, apa yang akan lo lakukan? Tanya Rendra. Dia memikirkan anak yang ada di dalam kandungan Ratu. Karema Stephen adalah sahabat baik orang tuanya selain Gunawan dan Ismail. Saya akan menjadi suami serta ayah yang baik untuk Ratu dan calon anakku, dan memprioritaskan keluargaku. Biar mereka tidak tahu dulu keberadaan saya Tuan, saya rela bekerja apa saja. Meski tidak bisa menjadi dokter lagi, Salman benar-benar menyesal dengan tindakannya selama ini dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Sebagai dokter apa lo tahu tentang kesehatan binatang? Tanya Rendra. Maaf Tuan, itu bukan bidang saya, dan ada pelajaran khusus untuk kesehatan binatang. Jawab Salman. Gue belum bisa memutuskan. Kita tunggu saja keputusan Dokter Raisya. Apakah dia mau memaafkan lo? Kalau dia setuju gue akan keluarkan lo dari sini. Lalu datanglah ke tempat Ratu. Saat ini dia sedikit depresi. Jawab Rendra. Terima kasih Tuan. Bersambung.